Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprianti Brusitepu dari SMP Negeri 2 Pinau Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori Bat 2 dari Universitas Fransiskus Assisi Semarang. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pre-teaching pembelajaran di kelas 8 dengan tema Sakramen Baptis. Rencana pembelajaran kali ini meliputi modul ajar, bahan ajar, model pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat datang di pelajaran hari ini. Kita akan membahas materi tentang Sakramen Baptis. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, tadi Ibu sudah tunjuk. Silahkan Citra. Citra, atau sudah siap? Mari kawan-kawan kita berdoa dulu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami di kelas ini. Sekarang kami akan belajar. Kiranya Engkau menyertai dan melindungi kami pada kesempatan kali ini. Semua doa ini kami sampaikan kepada Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih ya Citra. Selanjutnya Ibu lihat kehadiran kita. Yang pertama itu Agustinus hadir. Hadir. Apriani, Iya, Bu. Citra, Hadir, Bu. Santo, Hadir, Bu. Shem, Sakit, Bu. Masih Ya. di luar dia, Bu. Masih keluar. Bu. Nah, Keluar. selanjutnya Sumarni hadir. Hadir, Bu. Karlina, Hadir, Bu. ya, terima kasih semuanya. Anak-anak, Ibu mulai pelajaran kita dengan pemahaman apa itu Sakramen Baptis. Mari kita jelajahi asal-usul dan makna di baliknya. Yang pertama itu kita lihat dulu tujuan pembelajaran, mampu memahami makna Sakramen Baptis. Baru berikutnya peserta didik mampu memahami arti Sakramen Baptis. Baru nanti dapat menyebutkan materi yang digunakan dalam Sakramen Baptis. Baru tujuan yang terakhir, mengenal tata cara serta tahapan pelaksanaan Sakramen Baptis sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Inilah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Mari kita lihat definisi Sakramen Baptis. Pertama,
kita melihat makna sakramen baptis. Apa itu makna sakramen baptis? Adalah tindakan pengampunan dosa asal dan penerimaan kehidupan Kristen yang baru di dalam persekutuan gereja. Itulah definisi sakramen baptis. Baru selanjutnya tujuan sakramen baptis. Adapun tujuan sakramen baptis yaitu menyucikan dan membebaskan manusia dari dosa asal serta membawa mereka ke dalam keluarga gereja. Kita lihat makna dalam sakramen baptis. Maknanya itu mendapatkan hidup baru dalam Yesus Kristus dan menjadi bagian dari umat Allah yang terpilih. Selanjutnya, ritus dan tata cara sakramen baptis. Sebentar ya. Iya. Ritus yang pertama itu, Ganggu. Sumarni jangan ganggu temannya ya. Dengarkan ibu dulu ya. Karena nanti ada tugas kita di tugas kelompok itu. Coba kita lihat dulu ya. Ritus pertama, penyiraman air suci atau biasa kita lihat itu dicurahkan ya. Baru panggilan nama calon baptis, baru doa-doa. Selanjutnya ungkapan kepercayaan. Terus berikutnya tata cara dalam sakramen baptis. Kita lihat calon baptis disiram atau biasa itu di dalam gereja Katolik itu dicurah air suci oleh imam atau diakon dengan menyebutkan nama calon baptis dan mengucapkan doa-doa. Nah, mudah-mudahan Ibu berharap di kelas ini sudah dibaptis semua belum? Sudah, Ya, Bu. Bu. Dibaptis? Ya, Sudah. terima kasih. Saya masih kecil dibaptis, Bu. Iya, Kak. Nah, itu masih bayi. Ya, baik. Yang ketiga, penciriannya. Di sini perkembangan kehidupan Kristiani dan perubahan iman atau manusia setelah menerima sakramen baptis. Nah. Kita lihat berikutnya simbol-simbol dalam sakramen baptis itu. Itu ada air, lilin, dan kain putih. Coba kita lihat dulu air suci, air kudus. Ini simbol pengampunan dosa atau pemurnian dan pembaharuan kehidupan calon baptis. Baru yang berikutnya lilin. Lilin ini disimbolkan sebagai cahaya Yesus Kristus yang hadir untuk membimbing calon baptis dalam kehidupan kekristenan. Bu, kalau lilin diganti Yang- pelita boleh kah, Bu? Kalau bisa itu ya harus lilin ya. Oh, Lilin iya. ini bermakna memberikan penerangan bagi kita. Oh, Jadi kalau kita sudah menerima sakramen baptis, kita bisa menjadi terang. Baru yang berikutnya jubah putih atau kain putih. Ini simbolnya atau tanda baru kehidupan Kristen yang murni setelah ditebus oleh Yesus Kristus.
uh, pen- mengapa penting kita menerima sakramen baptis dalam gereja Katolik itu? Kita lihat sama-sama. Karena setelah kita menerima sakramen baptis, kita dapat menghubungkan setiap individu dalam keluarga iman yang lebih besar, yaitu gereja Katolik. Lalu selanjutnya, setelah kita menerima sakramen baptis itu, kita dihapuskan dari dosa asal dan membawa keselamatan kehidupan abadi bagi umat Kristiani. Jadi kalau kita menerima sakramen baptis itu, ya kita sudah dihapuskan dosa asal kita, dosa nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Ada yang tahu? Adam dan Hawa, Kak Bu. Ya, betul sekali, April. Itu nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Jadi kita lanjutkan kalau orang lagi. Jawa nenek moyangnya itu Pithecanthropus erectus itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Penerimaan anugerah Roh Kudus. Jadi setelah kita menerima sakramen baptis, memungkinkan penerimaan anugerah Roh Kudus dan pertumbuhan roh dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Baiklah anak-anak, setelah mendengar tadi penjelasan singkat dari Ibu, kita masuk kepada diskusi kelompok. Karena kita maaf ya Ibu, kurang fit. Karena kita ada 7 orang di sini, Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Soal komando dalam kelompok ini, yang pertama itu perhatikan ya, Ya Bu. tanya jawab berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Dibacakan dalam video yang kamu simak, apa yang kamu pahami tahap-tahap penerimaan sakramen baptis. Jadi nanti kalian lihat ini linknya Ibu kirim, nanti kalian buka dulu baru tonton secara seksama ya, baru bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat sudah di tempat tugas kalian. Baru yang kedua, apa yang dimaksud dengan sakramen baptis dan mengapa penting bagi umat Katolik? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pelaksanaan sakramen baptis dilakukan dan siapa yang berperan penting dalam proses ini? Baru selanjutnya, apa saja tahap-tahap sakramen baptis yang diterima oleh orang yang dibaptis? Berikutnya, soal yang terakhir, apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah dibaptis untuk menjaga dan memperkuat imannya setelah menerima sakramen baptis? Baiklah anak-anak, diskusi kelompok Ibu kasih waktu total 20 menit. Yang 10 menit untuk menonton video tentang sakramen baptis, baru 10 menit untuk
berdiskusi di dalam kelompok. Silahkan. Iya, Bu. Setelah itu nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu kasih 5 menit saja ya. Siap, Bu. Ya. Soalnya dicatat juga, Kak, Baiklah Bu. anak sekalian. Ya Bu, ya Pri. Soalnya dicatat juga, Kak. Tadi kan Ibu udah bagikan LKPD-nya kan? Nggak perlu dicatat lagi ya. Itu. Ya. Oh ya, lupa saya. Ya, Ibu sudah bagikan tadi. Sudah, kita lanjut lagi. Ya. Baiklah, anak-anak sekalian, dari hasil kerja kelompok dan hasil presentasi setiap kelompok, Ibu buat kesimpulan dan pesan akhir pelajaran kita hari ini. Kita lihat, sakramen baptis adalah awal perjalanan kehidupan kekristenan dan kesatuan dengan gereja Kristus. Marilah kita merenungkan makna dan pentingnya dalam hidup kita sebagai umat Katolik. Anak-anak sekalian, harap pembelajaran tentang sakramen baptis hari ini tidak berhenti dengan cukup sampai di sini, karena kita setelah menerima sakramen baptis, kita semuanya menjadi tangan dan penyambung lidah Allah. Jadi tugas kita itu mewartakan kabar gembira kalau kita sudah menerima sakramen baptis. Mudah-mudahan Ibu berharap ke depannya kita semuanya semakin seturut dengan Allah ya. Amin. Bu, tugasnya dikumpulkan, Kak? Tugasnya nanti dikumpulkan ya. Oh ya. Notes dikumpulkan juga, Bu. Boleh, nanti dikumpulkan ya. Baiklah, anak-anak semua, materi kita sampai di sini dulu ya. Mari kita Ya, tutup Bu. dengan doa. Boleh Apriani membacakan nanti doa ini ya. Aduh, enggak nampak, Bu. Oh, nggak nampak Ya, pakai doa Apriani. spontan aja boleh ya, boleh ya. Bolehlah Apriani, silakan Oke, Apriani. ya. Oh iya, yuk mari kita doa teman-teman. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin kami dalam pembelajaran hari ini dengan sakramen baptis. Semoga kami mampu menjadi pelayan dan saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Terima Putra, kasih dan Roh Apriani. Ya, Terima Bu. kasih. Sampai jumpa lagi ya di pelajaran berikutnya. Oke, Bu. Baik, selamat siang Ibu Sepri. Selamat pagi. Pagi, Oke, Pak. izinkan saya untuk mengomentari Ibu mengenai pre-teaching Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi di Zoom kita. Sebelum saya mengomentari, ada 1-2 pertanyaan yang mungkin saya bisa tanyakan untuk menjadi komentar saya. Yang pertama, misalnya, kira-kira apa yang Ibu rasakan selama proses pre-teaching hari ini? Ya, perasaan saya itu Pak, ya
bercampur aduk, ada takut, ada juga senang karena belajar supaya mungkin menjadi guru profesional itu. Amin. Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira apakah seluruh komponen di MA1 untuk pre-teaching ibu ini sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kalau menurut saya sudah maksimal, Pak. Sudah maksimal. Tapi iya, Ada yang mungkin ketinggalan, Bu? Enggak ada? Kira-kira menurut ibu? kalau menurut saya sih sudah maksimal lah, Pak. Oke. Kemudian nggak ada kendala ya? Semuanya sudah maksimal ya? Ada kendala nggak? Masalah waktu sih, Pak. Waktu. Oke. Menurut saya, komentar saya secara keseluruhan sudah maksimal. Teman-teman yang lain juga, tetapi secara khusus ke Ibu Sepri, proses pre-teachingnya sudah maksimal. Cuman masih ada beberapa yang perlu Ibu perhatikan, mungkin soal waktu. Jadi kita diberikan tugas untuk memadatkan waktu mengajar ini, yang namanya pre-teaching ini, supaya bisa menggunakan waktu. Misalnya dia minta mengajar 10 menit, bagaimana cara kita bisa mengajar dalam waktu 10 menit yang biasa kita mengajar 2 jam pelajaran. Tetapi menurut saya sudah luar biasa. Itu komentar saya. Begitu Bu ya, mohon diterima. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.